Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Usnia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Cilegon. Untuk demonstrasi kontekstual kali ini, saya kebetulan membersamai dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ita Muftayati. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Dari Sekolah Dasar Negeri Kepudeno. Oke. Senang sekali hari ini saya memang dibersamai oleh rekan Ibu Kepala Sekolah, dan saya pengen menggali banyak hal tentang apa dan bagaimana lika-liku ya, mungkin lika-liku. Nanti kita kaitkan dengan pembahasan di materi kita juga, bagaimana tentang dilema etik dan wujudan moral. Mohon waktunya ya Ibu Ita. Ya. Mungkin saya juga coba mengajukan beberapa pertanyaan dalam hal ini. Ini kaitannya dengan ya keseharian Ibu aja sebagai kepala sekolah. Ya. Insya Allah, dimulai insya Allah ya, bisa menjawab santai kok insya Allah ini ya. Yang pertama mungkin kan Bu Ita kan mungkin selama membersamai guru-guru di sini dan siswa-siswa di sekolah dasar negeri ini, mungkin banyak dinamika yang terjadi. Bagaimana mungkin ada kasus-kasus yang kita bisa identifikasi ini sebagai sebuah dilema etik atau wujudan moral. Kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu? Baik, saya jawab ya. Saya berusaha untuk menjawab. Memang di dunia pendidikan ya, yang saya hadapi anak-anak usia sekolah dasar, biasanya banyak sekali terjadi masalah-masalah atau kasus-kasus ya. Dan bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau itu merupakan kasus wujudan moral, yaitu dengan cara mempelajari kasus itu dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Selanjutnya kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan ya untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan, apakah baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun wujudan moral. Jadi dalam konteks ini berarti kasus benar-benar didalami, ditelaah gitu ya, investigasi gitu ya. Ya betul. Jadi harapannya bisa mendapatkan keputusan yang lebih tepat gitu ya. Yang seadil-adilnya. Oke. Dengan berbagai pihak gitu ya, menerima, mendengarkan masukan-masukan dari pihak-pihak yang terlibat. Iya, terutama mungkin utamanya dengan para guru di sini betul, ya. Atau melibatkan juga dengan pihak luar, misal orang tua siswa. Pasti orang tua, komite juga. Komite juga, wah luar biasa. Emang kasusnya ini rumit gitu ya. Kalau hanya ya namanya kesalahpahaman anak, paling ya dengan dewan guru aja cukup. Oke, ya. Berarti sinergisitas Ibu sebagai kepala sekolah dengan pihak katakanlah di luar ranah sivitas juga udah cukup bagus ya. Komite orang tua luar biasa, Masya Allah. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan-keputusan ya katakanlah keputusan-keputusan besar di sekolah, kemudian ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan nih, bagaimana konteksnya mungkin dikaitkan dengan yang tadi disampaikan. Dalam pengambilan keputusan di sekolah ya, terutama dengan kasus yang melibatkan dua kepentingan yang sama-sama benar atau bernilai kebajikan, yaitu pertama dengan beberapa pendekatan, di antaranya mengidentifikasi semua pihak yang terlibat. Terus mendengarkan dan menerima masukan. Yang ketiganya mencarikan solusi dan jalan keluarnya. Barulah kita mengambil keputusan dengan transparansi dan komunikatif dengan berbagai pihak. Semuanya sudah melalui tahapan ya. Kalau di pembahasan kita ada 9 langkah, kayaknya itu semuanya sudah sudah dijalani ya. Ya karena dengan pendekatan ini mungkin saya berusaha menyeimbangkan keadilan ya, keadilan, kebajikan dan kesejahteraan, Masya Allah. Juga kenyamanan seluruh komunitas sekolah. Prinsip-prinsip yang luar biasa, keadilan sampai kesejahteraan pun itu menjadi pertimbangan ya, Masya Allah. Ini sudah holistik nih. Kemudian saya lanjut lagi ya, Bu Ita nih. Kemudian seperti apa sih langkah-langkah yang diambil atau prosedur? Mungkin ada tahapan-tahapan yang Bu Ita bisa
bisa Ya, sampaikan? langkah-langkah yang saya ambil pertama adalah identifikasi ya dari dan Pasti klarifikasi identifikasi. masalah. Oh iya, Mengumpulkan klarifikasi juga. data, mengumpulkan fakta-fakta, ya, memastikan saya ini paham permasalahannya. Jadi permasalahan dengan benar gitu ya, terus mengumpulkan informasi dari semua pihak yang terlibat, memetakan masalah, apakah masalah ini melibatkan konflik nilai, aturan yang dilanggar, ataukah kesalahpahaman antara anak Masya gitu ya. Allah, iya. Setelah itu dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur sekolah, jadi keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati. Terus habis itu konsultasi dan melibatkan pihak lain, mendengarkan semua pihak, memberikan kesempatan pada semua yang terlibat, terus menyampaikan pendapat mereka dengan mendengarkan kita dapat memahami berbagai sudut pandang dan memastikan keputusan yang kita ambil mencerminkan kebutuhan semua orang. Masya Allah. Dengan setelah itu didiskusikan dengan semua guru, baru kita menganalisis masalahnya, terus mencarikan jalan keluarnya, baru kita mengambil keputusan. Masya Allah. Ini Ibu Kepala ini sudah benar-benar menguasai ini semua pembahasan yang kita saat ini pelajari ini, prinsip-prinsip moral segala semuanya sudah terpetakan ini dalam penanganan kasusnya ya. Masya Allah, selalu sukses selalu Ibu. Kemudian mungkin adakah hal-hal yang mungkin Ibu anggap selama ini efektif gitu dalam pengambilan keputusan dalam menangani kasus-kasus yang merupakan dilema etis? Ya. Menurut pendapat saya, yang efektif dalam pengambilan keputusan yaitu pertama adalah pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan semua pihak yang terlibat. Terus keduanya komunikasi terbuka dan transparansi dalam pengambilan keputusan untuk menghindari kesalahpahaman. Dan yang ketiganya pengambilan keputusan itu berbasis pada data dan fakta yang kita pastinya yang kita simpulkan. Terus yang terakhir baru musyawarah dan kompromi antar semua pihak yang terlibat. Iya. Jadi kita tidak bisa mengabaikan apa itu data-data dan fakta-fakta yang ada di lapangan ya. Jadi kita tidak istilahnya dalam mengambil keputusan tidak salah. Betul. Jadi benar-benar ini investigasinya ini berasa kayak detektif juga ya. Investigasinya cukup dalam nih, melibatkan banyak pihak ya. Jadi keputusannya insya Allah benar-benar tepat gitu ya. Kemudian selanjutnya nih, dalam penanganan kasus, dalam penanganan dilema etis yang tadi Ibu sampaikan, pastinya kan ada tuh ya tantangan-tantangan yang pasti yang kita hadapi dalam pengambilan keputusan. Kira-kira menurut Bu Ita seperti apa tuh tantangan-tantangan yang sering kita hadapi dalam pengambilan keputusan ya? Pertama yaitu konflik nilai dan prinsip. Ada benturan nilai-nilai atau prinsip etika yang dipegang, misalkan antara keadilan atau belas kasihan. Nah, keadilan, belas kasihan. Ini adil nih putusannya, tapi kasihan juga gitu. Jadi seperti itu tantangannya. Namanya anak usia SD ya, anak-anak masih harus ada bimbingan gitu ya. Dan yang keduanya kurangnya informasi yang lengkap biasanya itu. Kadang anak karena ketakutan tidak jujur gitu ya. Terus yang ketiganya emosi yang tak terkendali dari pihak yang terlibat. Sampai ada emosi ya. Contohnya melibatkan wali murid nih. Biasanya anak yang punya masalah, wali murid ikut-ikutan. Ya itu yang susah ya, jadi tantangan buat kita dalam menghadapi permasalahan ini. Udah itu aja kayaknya. Dinamikanya mungkin dalam hal penanganan, terutama mungkin karena ini anak-anak dalam konteks sekolah dasar yang masih ini ya. Mungkin saya di SMK mungkin pengalamannya ya dengan anak-anak yang remaja yang umur 16-17. Kalau anak sekolah dasar benturannya mungkin juga dengan orang tua ya. Ngadu lah gitu ya. Betul. Jadi akhirnya kadang kasus itu antara wali murid sama wali murid. jadi mediator ya, penengah malah. Iya, jadi itu kadang ya namanya. Ini yang kompetensi khusus bagaimana bisa menjadi katakanlah menengahi konflik kalau itu terjadi antara wali siswa dengan wali siswa yang lainnya. Kita harus bijak aja ya. Betul. Bijak, kita harus istilahnya tidak terpancing emosi. Jadi dalam hal ini nilai-nilai kemanusiaan juga selalu ini ya. Oke.
Saya lanjutkan lagi ya, Bu Ita ya. boleh. Mungkin tadi tantangan tadi sudah juga disampaikan. Apakah Ibu sebagai kepala sekolah ada mempunyai semacam tata kala atau jadwal tertentu gitu dalam menangani kasus, penyelesaian kasusnya? dalam menyelesaikan sebuah kasus ya, kita tidak punya jadwal. Sifatnya kondisional ya, kondisional ya, langsung gitu ya. Kalau umpamanya istilahnya mendesak harus sekarang diselesaikan ya langsung. Tapi kalau umpamanya kasusnya tidak mendesak, kita harus punya jadwal dengan cara identifikasi masalah gitu kan, terus dengan istilahnya dengan wali murid harus bertemu, jadwalnya kapan, mencari mendengarkan dari pihak-pihak yang terlibat. Contoh pihak terlibat yang satu jadwalnya hari ini, yang kedua hari besok gitu. Jadi biar nggak langsung bertemu. Kalau langsung bertemu nanti malah ribut. Nanti kalau udah tahu solusinya baru dipertemukan. Jadi jadwalnya kondisional. Di antara kesibukan seorang kepala sekolah yang mobilisasinya luar biasa, tetap ya ada semacam mengedepankan agenda-agenda yang diprioritaskan. Sampai desainnya harus ini mengatur waktu antara yang punya kasus dengan yang berkasus, itu juga harus didesain sedemikian rupa ya. Masya Allah ya, sampai ke sana. Kemudian saya lanjutkan ya Bu Ita ya. Boleh. Mungkin adakah mungkin pihak-pihak gitu atau orang-orang atau faktor yang selama ini menjadi jalan untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan? Jadi ada yang membantu seperti apa? Biasanya saya itu diskusi dengan rekan sejawat. Diskusi dengan guru, kita istilahnya ada rapat lah setiap bulan, umpamanya guru A, guru B, umpamanya ada nggak kasus yang harus di ini gitu. Jadi dalam pengambilan keputusan juga harus didiskusikan dengan rekan sejawat. Ada forum khusus gitu? Ada. Kalau mungkin kita ada case conference konferensi khusus menangani kasus. Dengan rekan sejawat tidak bisa juga pengambilan keputusan, kita ini komite juga. Kalau ini sampai melibatkan komite ya. Soalnya komite juga siap ya. Karena emang komite kan perpanjangan tangan antara sekolah dengan masyarakat. Itu juga sebagai katalisatornya ya, mempermudah menangani kasus. Betul. Oke. Mungkin satu lagi nih ya Bu ya. Boleh. Khawatir Ibu juga agendanya padat nih. Mungkin dari semua tadi yang disampaikan ya, pembelajaran apa yang Ibu bisa dapatkan atau Ibu bisa petik gitu dari pengalaman-pengalaman Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etis ya? Seorang kepala sekolah bukan hanya dituntut bisa menjadi seorang pemimpin di sekolah, tapi berbagai masalah yang sifatnya kompleks harus kita bisa tangani, bisa diselesaikan ya. Jadi pembelajaran yang saya dapat yaitu dalam pengambilan keputusan seorang kepala sekolah harus lebih bijaksana dan bertanggung jawab saat dihadapkan dengan dilema ya. Saat dihadapkan dengan kasus-kasus, walaupun itu kasusnya mudah ataupun rumit, itu saja bijaksana dan tanggung jawab. Masya Allah, nilai-nilai moralnya udah begitu syarat ya. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusannya pun sudah sangat-sangat tampak ini. Alhamdulillah saya banyak mendapat ilmu baru, mungkin implementasinya ya. Kalau mungkin ilmu yang dibahas dalam modul-modul, tapi ini implementasinya langsung oleh Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri Kapudeno. Baik, Ibu Ita, terima kasih banyak atas keluangan waktunya, sudah direpotkan dan semoga sudah banyak apa yang saya sampaikan. Amin. Pasti insya Allah, dan ini manfaat ini akan menjadi secara keilmuan juga untuk saya bisa pelajari gitu ya dalam kehidupan. Mungkin saya juga konteksnya sebagai guru di kelas gitu, bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran. Terima kasih banyak Bu Ita. Baik, untuk wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri Kapudeno saya cukupkan. Banyak hal yang saya dapatkan untuk pemahaman yang lebih dari materi di modul 3.1 ini. Demikian untuk demonstrasi kontekstual kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Husnia, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Kota Cilegon. Alhamdulillah, dalam sesi kali ini saya dibersamai dengan Ibu Usratul Hiaroh dari SMK Negeri 1 Anyer. Terima kasih Bu Us Sama-sama, berkenan Beni. menerima. Ini sebenarnya temu kangen sekaligus ya, nanti ada bincang-bincang yang saya nanti akan sampaikan beberapa pertanyaan terkait materi-materi yang kebetulan masuk dalam ranah pembahasan kita. Sekali lagi terima kasih ya Ibu Ya, Usratul. sama-sama. Oke, mungkin saya langsung saja ada beberapa wawancara khusus yang nanti saya akan tanyakan. Mungkin dari pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik dan rujukan moral?